Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu diberikan rezeki yang cukup. Bertemu lagi dengan saya Bang Aceng, tentunya masih di channel Kreator Misteri. Oke, kali ini saya akan menceritakan sepenggal kisah misteri yang dialami salah seorang narasumber kita. Sebut saja namanya Dewi. Ceritanya dimulai dari sini ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Aceng yang sudah berkenan mempublikasikan ceritaku ini. Perkenalkan, namaku Dewi. Aku adalah anak yang aneh. Aku suka menyendiri dan aku bisa melihat apa yang kalian gak bisa lihat. Orang bilang aku indigo. Orang bilang aku punya indera keenam dan masih banyak lagi. Dan cerita ini bermula saat aku masuk ke salah satu sekolah SMA di kota B. Kotanya aku samarkan ya. Sewaktu SMP, aku tak memiliki teman, atau lebih tepatnya, tak ada yang mau berteman denganku. Takut. Satu kata itu yang ada di pikiran mereka saat hendak berteman denganku. Terlebih, SMP ku sendiri terletak di desa bawah lereng gunung. Jadi, hal seperti hantu memang sangatlah banyak. Seringkali membuatku tak dapat mengontrol diri saat mereka datang dan mengejutkanku. Karena itu aku memilih sekolah SMA di salah satu SMA swasta guna membuka lembaran baru. Namun saat aku masuk ke SMA baruku ini, bergidik bukan main diriku. Bahkan sempat terpikir untuk pindah ke sekolah lain saja. Ini adalah sekolah SMA yang sudah sangat tua. Aku tahu benar hal itu, karena ini adalah SMA yang dulunya SMA ibuku. Bangunannya masih bangunan lama, zaman Belanda. Dan bukan itu saja. Di belakang SMA ini pun terdapat rumah sakit yang paling angker di Indonesia. Kalau ku beritahu, kalian pasti langsung ngeh deh. Karena sudah banyak yang datang ke sana untuk keperluan TV, YouTube, dan lain-lain. Rumah sakit itu tidak lama berfungsi, sudah rusak separuh bangunannya, dan salah satu dari makhluk di sana menjulang tinggi hingga kepalanya terlihat dari SMA-ku. Bayangkan saja seberapa besar tingginya. Namun, karena ingin membuka lembaran baru, maka tak kutunjukkan bahwa aku bisa melihat mereka. Untuk 3 tahun ke depan, aku ingin menyembunyikan hal itu. Seminggu di SMA itu, aku sudah mulai terbiasa. Hantu-hantunya pun tak seberapa menakutkan. Mungkin hanya hantu-hantu dari rumah sakit yang sedikit menakutkan. Tahu sendirilah, kalau hantu dari rumah sakit pasti banyak luka dan berdarah-darah wajahnya. Singkat cerita, selepas upacara, aku berkumpul dengan teman-teman seangkatanku. Sekedar informasi, di sekolahku tak ada kegiatan pramuka dari dulu. Dan aku pun tak tahu kenapa. Yang pasti, pramuka diadakan lagi saat aku masuk ke SMA itu. Waktu itu aku berkumpul untuk pemilihan anggota pramuka inti. Jadi ada pramuka wajib dan pramuka inti. Dan aku adalah salah satu siswa yang masuk ke pramuka inti. Tak ada alasan spesifik. Hanya saja setiap siswa diwajibkan memilih minimal 1 ekstrakurikuler. Hal yang membuatku memilih pramuka karena backgroundku di SMP dulu sudah tak asing dengan kegiatan pramuka. Itulah sebabnya aku berpikir hal itu akan terlihat lebih mudah. Dan setelah mengikuti beberapa pertemuan,
minggu depan akan diadakan diklat penerimaan anggota baru. Aku sendiri sudah memiliki 2 teman dekat yang dengan senang hati berkawan denganku. Yang satu namanya Julius dan panggilannya adalah Uus. Sedangkan yang satunya lagi namanya Laras. Laras sendiri adalah sinden cilik yang lumayan kondang dan terkenal di kotaku, karena sudah sering ikut pagelaran wayang kulit di berbagai tempat. Namun, karena dia sering sendirian di rumah, akhirnya dia menyibukkan diri dengan ikut banyak kegiatan ekstrakurikuler. Dan salah satunya tentunya adalah pramuka. Untuk acara diklat minggu depan pun sudah ditentukan. Namun, karena panitia sendiri adalah anak pencinta alam, mereka memilih tempat yang lumayan jauh. Dan sialnya, mereka pun belum mengenal ataupun pergi ke daerah sana sebelumnya. Aku ingat betul, waktu itu yang berangkat hanya 8 orang, termasuk aku, Uus, Laras, Andi, Susi, dan 2 orang panitia dan 1 orang guru pembina. Yang tahu persis tempat itu adalah pembinaku, namanya Pak Anto. Setelah pengarahan, akhirnya kami dibawa ke sebuah bukit yang lumayan rungkut. Rungkut sendiri berarti banyak pohon rimbunnya dan dengan jalan setapak yang hanya bisa dilewati 1 orang. Hal itu membuat kita harus berbaris untuk sampai di bukit. Kita hanya mendirikan 3 buah tenda karena jumlah anggota yang sangat sedikit. Panitia dan anggota tidur dalam 2 tenda, 1 tenda buat cewek dan 1 tenda buat cowok. Sedang 1 tenda lagi untuk tempat barang dan bekal makanan. Selesai mendirikan tenda, aku melihat ada sosok perempuan tengah mengintip di balik sebuah pohon. Aku sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Biasanya, sosok-sosok itu akan muncul satu persatu karena penasaran melihat manusia atau mungkin karena merasa terganggu. Namun, aku berharap bukan opsi yang terakhir, karena mereka akan sangat menyebalkan jika sudah marah karena merasa terganggu. Setelah pasang tenda, kami disuruh berkumpul. Ya, ini adalah bagian yang menyebalkan dalam sebuah diklat, yaitu pembentukan mental. Saya mau kalian di sini menjadi kuat, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Maka dari itu, kami sudah menyiapkan hal yang menarik buat kalian semua, kata salah satu kakak panitia yang bernama Lydia. Dengar gak? Bentak Lydia yang menggeplak kepala Uus, yang sontak dibalas dengan tatapan sinis dari Uus. Kenapa? Gak suka? Tanya seorang panitia bernama Bagas. Saya manusia, Kak. Tolong perlakukan dengan manusiawi, kata Uus dengan lantang. Tolol nih orang, balas Bagas kesal. Aku tak ingat apa aja yang panitia itu katakan. Yang pasti, aura dari mereka mengundang banyak makhluk halus datang. Sudah, kata Pak Anto melerai. Namun walaupun sudah nggak marah, panitia itu menyuruhku dan 4 orang lainnya memakan sesuatu yang digelar di atas daun pisang. Aku ingat betul, itu adalah nasi yang dicampur dengan sayur yang diaduk menjadi satu, sehingga terlihat seperti muntahan orang. Aku bukan hanya jijik, namun sudah mau muntah saat itu juga. Dan kulihat kawan-kawanku pun gak jauh beda. Cepat makan dan habisin. Kalau sampai gak habis, nanti malam kalian gak bakal dapat makan. Kalau sampai ada yang muntah, muntahannya harus kalian makan bareng-bareng, seru Lydia dengan tatapan dingin. Mendengar itu pun aku berdoa di dalam hati, semoga tak ada di antara kami yang sampai muntah. Namun sepertinya doaku tak terkabulkan, karena Laras muntah dan hal itu membuat Lydia tersenyum puas. Namun bukan itu yang mengerikan, karena yang lebih mengerikan adalah sosok di belakang Laras yang tengah menatap Lydia dengan tatapan nyalang.
Sesuai konsekuensinya, kami semua makan muntahan itu. Jangan tanya rasanya ya, karena aku susah untuk mendeskripsikannya. Bahkan lebih mudah mendeskripsikan sosok yang ada di belakang Laras. Aku tahu benar kalau itu sosok Batur atau Kodam, pendamping untuk menjaga. Sepertinya dia sedang bereaksi atas aura dari badan tuannya. Sebenarnya aku sudah melihatnya beberapa kali. Sosoknya seorang wanita Jawa dengan rambut yang disanggul, memakai kebaya merah dan jari berwarna putih, dengan wajah yang sangat cantik, namun tatapannya kosong. Itulah yang aku lihat di hari-hari biasa, tapi tidak seperti hari ini. Karena aura tuannya lagi tak merasa nyaman, sosoknya tak lagi terlihat anggun. Sebagian wajahnya koyak, bagai kena parut, dan tatapannya nyalang, dengan mulut menganga. Sungguh perubahannya membuatku bergidik ngeri. Setelah selesai makan, kita disuruh masak untuk makan malam. Sungguh, seharian ini kami merasa seperti sedang dikerjai. Tak ada istirahat dan terlalu banyak menggunakan fisik. Setelah masak, sekitar jam 4 sore, kita melakukan penyusuran. Entah apa itu fungsinya. Yang pastinya, kita disuruh untuk mengelilingi bukit pada saat itu. Di setiap pos pemberhentian, kami disuruh mengumpulkan ranting kayu atau mengambil daun yang bisa dimakan. Dari situ aku tahu fungsinya menyusuri bukit ini. Penyusuran dibagi menjadi 4 pos, dan di setiap posnya ada sebuah pertanyaan, entah itu sandi morse, tali temali, atau yang lainnya. Sejauh ini perjalanan masih aman, sampai akhirnya kita masuk ke pos 4. Pos 4 sendiri adalah sungai, dan saat kita hendak menyusuri tepi sungai, kita berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang sedang mencari kayu bakar. Terlihat dari tumpukan kayu yang beliau bawa. "Loh, pada kemana nih nak?" tanya bapak tua itu. "Mau nyusur sungai pak, buat diklat adik-adik," jawab Lydia sok ramah. "Mending lewat atas saja. Kalau sudah surup-surup seperti ini, bahaya nak," seru bapak itu mengingatkan. "Iya pak," jawab Lydia. Namun saat bapak itu sudah pergi menjauh, ternyata Lydia tak mengindahkan nasihat bapak itu. Saat itu hari sudah mulai gelap, dan semburat merah di langit pun sudah mulai memudar, dan kami pun masih menyusuri sungai. Karena kita cuma bertujuh, maka yang menggenapi adalah sosok yang tak kasat mata. Dan benar saja, aku masih ingat betul jika jumlah ganjil yang menggenapi adalah sesosok perempuan di samping Andi. Aku yang menganggap hal ini sudah tak beres, segera minta pada kakak panitia untuk mengikuti anjuran bapak tua tadi. "Kak, maaf, mending kita lewat atas saja, seperti kata bapak tua tadi," kataku memberi usul. "Kenapa? Kamu percaya kata-kata bapak tua tadi?" kata Bagas dengan nyalang. "Bukan gitu kak." "Alah," kata Lydia memotong. Karena kesal, Bagas pun segera menaiki sebuah batu untuk melihat keseluruhan dari kami, lalu berkata dengan intonasi tinggi, "Kalau kalian gak bisa diatur, lebih baik kalian pulang saja, bikin repot," ucap Bagas. Namun bukan main rasa takutku saat kulihat yang dinaiki Bagas bukanlah sebuah batu, namun sebuah kepala dari sesosok makhluk besar. Makhluk itu menatap tajam dengan tatapan yang mengerikan dari sela kaki Bagas. Bukan itu saja, di saat makhluk itu marah, maka satu persatu sosok-sosok lain mulai bermunculan. "Anjir, ekor!" Pekikku yang tak lagi memperdulikan pandangan orang-orang. Aku memang sudah terbiasa melihat makhluk seperti mereka. Namun untuk melihat dalam jumlah yang sangat banyak baru kali ini.
Aku memang pernah dengar dari mbahku, bila yang dominan pasti punya ekor. Dan sialnya, salah satu di antara kita sudah menginjak sosok paling dominan tersebut. Kak, pulang aja dan balik ke tenda, kataku setengah berteriak. Bocah, baru dipulangin jangan ngerepotin, kata Bagas sembari menghentakkan kakinya kesal. Astaga, duh Gusti, teriakku saat sosok itu mulai berdiri di belakang Bagas. Wajah sosok itu tadinya hitam, kini menjadi merah menyala, dan taringnya keluar dari sela-sela mulutnya. Namun karena aura panikku terlalu terlihat, maka tatapan buta itu mengarah kepadaku. Kamu bisa melihat aku? Tanya buta itu dengan suara yang kasar. Bilang sama anak ini, aku tak terima kepalaku diinjak-injak. Lanjutnya sembari menatapku dengan nyalang. Sungguh badanku bukan cuma gemeteran, namun sudah mati rasa. Mau ngomong pun susah, seperti hilang suaraku. Kak, sosok di belakang kakak gak terima kepalanya diinjak, kataku dengan terbata-bata. Kamu ini ngigau, sosok apa, kepala apa? Kamu gak tahu kalau ini batu, kata Bagas kembali menghentak-hentakkan kakinya. Lancang. Pekik buta itu marah bukan main. Kak, awas, teriakku saat buta itu mencoba masuk ke tubuh Bagas. Bagas tiba-tiba meraung saat buta itu mulai masuk ke tubuhnya. Dan sialnya bukan cuma Bagas, namun semua anak mulai kena. Masuk satu demi satu ke tubuh di antara kami. Saat itu yang tak kesurupan hanya aku juga Laras, karena dia memiliki batur dan baturnya lah yang merasuki tubuhnya. Aku menyeringguk dan menutupi telingaku. Aku tak tahu harus berbuat apa, karena waktu itu aku hanyalah seorang anak berusia 15 tahun yang terjebak di antara orang-orang yang sedang kesurupan. Namun tak lama setelah kejadian itu, terdengar suara yang membuatku dapat meraup sadar. Wih, Dewi, panggil guru pembina sembari menggunjang-gunjangkan badanku. Pak, kataku sembari menahan isak tangis. Suasana sungai masih sangat ramai. Di dalam air, di tepian, dan di pohon-pohon, semua makhluk seakan-akan berdatangan dengan raut wajah yang marah karena tuannya diusik. Guru pembinaku pun sigap membacakan doa-doa sembari memegang teman-temanku satu persatu. Namun tak semudah itu. Ketika yang satu keluar, maka makhluk yang lain masuk. Begitu seterusnya. Dewi, cuma kamu yang gak kesurupan. Bisa bantu bapak? Tanya Pak Anto. Bantu apa, Pak? Tanyaku dengan tangisan yang gagal kutahan. Kamu lihat, di situ ada jembatan kan? Kamu seberangi itu. Di sana ada jalan setapak, dan ikuti terus karena ujung sana ada pemukiman warga. Kita bisa minta bantuan ke mereka, karena kalau nggak ada bantuan, takutnya sampai malam kita akan di sini terus. Perintah guru pembinaku. Sejujurnya aku ingin menolak dan merasa enggan harus melewati jembatan itu. Namun melihat kondisi kawan-kawanku seperti ini membuatku tak punya pilihan lain, dan dengan berat hati aku pun mengangguk. Aku segera berlari menuju jembatan yang ditunjukkan oleh guruku. Namun sebagian dari makhluk-makhluk itu mengejarku. Mereka penasaran, dan sialnya mereka juga menyadari kalau aku bisa melihat mereka. Saat aku hendak menyeberang melewati jembatan itu, sesosok putri cantik berbadan ular menatapku sambil tersenyum. Aku masih terengah-engah, membuatku semakin sulit untuk bernafas. Aku tahu makhluk semacam ini mempunyai energi yang sangat besar. Mereka bukan arwah penasaran, tapi selevel di atasnya. Mbahku pernah bilang kalau mereka ini sejenis siluman. Sebelum mereka menjadi siluman,
Biasanya semasa hidupnya mereka mengabadikan dari makhluk semacam ini. Aku ingin ikut denganmu, kata makhluk berbadan ular itu. Maaf, saya nggak butuh abdi, jawabku gemetaran. Terlihat semburat kecewa dari wajahnya. Namun, akhirnya dia pergi dan aku pun melanjutkan perjalanan. Bukan itu saja gangguannya. Saat aku melewati jalan setapak, tercium bau yang sangat wangi, bau bunga melati. Namun, persetan dengan bau itu. Sampai akhirnya, aku melihat sesuatu berbaju putih jatuh di hadapanku. Anjir, suruhku kaget. Terlihat sosok berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Aku mengabaikannya dan terus berlari. Aku tahu saat aku berlari banyak makhluk yang mengikutiku. Jalan begitu gelap, hanya terbantu dari sinar bulan. Pepohonan di samping jalan sangat besar dan aku sendirian. Semua seperti tengah menelanku ke dalam kegelapan. Sedangkan rumah warga pun belum aku jumpai. Yang penting aku terus berlari dulu, gumamku dalam hati. Tak lama kemudian aku melihat rumah dengan anyaman bambu. Permisi, aku mengatakan itu berkali-kali sembari mengatuk-ngatuk pintu rumah itu. Sampai akhirnya ada seorang bapak-bapak keluar dari rumah itu. Loh, ada apa nak? Tanya bapak itu sembari mengamatiku yang terengah-engah ketakutan. Teman-teman saya pak, jawabku masih terengah-engah. Emang kenapa temannya? Tanya bapak itu lagi. Kesurupan, jawabku. Raut bapak itu terlihat kaget dan bergegas mengambil senter serta kentongan. Dipukulnya kentongan itu berkali-kali hingga membuat satu persatu warga kampung keluar. Kira-kira ada 20-an orang. Saat ada yang tanya kronologinya, aku bilang untuk ke sana saja dulu karena kesurupannya massal dan hanya guruku yang tak kena. Jika aku menjelaskan terlebih dahulu, takutnya akan membuang banyak waktu. Ya udah, kamu jalan di depan ya, nunjukin jalan, kata bapak itu. Aku pun mengangguk dan berjalan cepat terlebih dahulu. Dan sesampainya di tempat kemahku, dari seberang sungai terlihat masih sangat ramai. Walaupun yang warga lihat mungkin hanya segelintir anak, namun tidak dalam penglihatanku. Aku menarik nafas panjang sebelum akhirnya melewati jembatan itu untuk menyeberangi. Ya ampun, gumam bapak itu saat melihat guruku yang kewalahan menangan yang tengah kesurupan. Aku segera menepi untuk memberi ruang pada warga yang dengan sigap menolong teman-temanku. Pasti murid-murid bapak sudah buat gaduh, soalnya sampai kayak gini, kata salah satu warga. Maaf pak, tolong, ucap Pak Anto lemah tak dapat mengelak saat disalahkan. Para warga mengelilingi murid yang kesurupan sembari membacakan doa. Aku melihat pembacaan doa itu lumayan ampuh karena makhluk yang merasuki keluar, maka makhluk yang lain tak dapat masuk. Seolah-olah terdapat batas yang memagari makhluk-makhluk itu dengan teman-temanku. Aku pun ikut mendoakan dan syukurlah. Tak selang beberapa lama, mereka pun sadar walau dengan tubuh yang sangat lemah. Namun, saat aku mengira ini akan berakhir dan saat mereka hendak dibawa ke rumah warga, ternyata sosok-sosok itu tidak tinggal diam. Walau mereka tak merasuki, namun mereka terus mengikuti. Ada hal yang tidak bisa kukatakan. Jadi, aku membiarkan mereka terus mengikuti sampai kami kembali ke sekolahan. Bahkan ada ratusan yang ikut kami, dari yang berukuran kecil sampai yang sangat besar pun ada. Hari Senin di sekolah disambut dengan kejadian hampir seluruh siswa kesurupan karena bentrokan energi. Sebetulnya dari kemarin mereka tak bisa masuk ke dalam sekolah
karena banyak makhluk lain yang menghuni wilayah sekolah sebagai wilayah tutorialnya. Namun, karena makhluk yang mengikuti merasa tak puas, maka mereka pun memaksa masuk dan kesurupan massal yang terjadi. Dari bentrokan energi inilah yang membuat mereka merasuki tubuh murid-murid agar bisa menghindar dari makhluk-makhluk yang menghuni sekolah itu. "Wih, bantu Bapak untuk menjaga mereka," pinta guruku yang kewalahan menangani mereka yang kesurupan. Aku pun dengan sigap membantu. Uus pun sama. Dia membantu guru-guru yang lain untuk memegangi murid lainnya. Namun, fokusku teralih ke ruang kesenian. Sialnya, aku melihat Laras masuk ke sana. Aku pun membuntutinya. Aku melihat dia tengah melenggak-lenggokkan badan. Wajahnya tersenyum, namun tatapannya kosong. Persis waktu di tepi sungai itu saat diklat pramuka. "Laras!" seruku saat di ambang pintu ruang kesenian. Namun tak ada jawaban darinya. Namun yang membuat ngeri adalah saat instrumen gamelan terdengar nyaring, persis seperti sedang diadakan pagelaran wayang. Padahal tak ada orang lain di sana. "Temanmu itu kurang ajar, pengganggu dan perusak," ucap sosok yang merasuki Laras pelan. Aku menahan nafasku saat Laras mendekatiku dengan seringainya. Dia seperti tengah membenciku setengah mati. "Mereka tak akan bisa hilang, harus ada pertukaran," ucapnya lagi. Dahiku mengkerut. Kata-kata pertukaran seakan memenuhi isi kepalaku. Ternyata bukan hanya aku yang mendengarnya. Guru pembina pramuka juga sedari tadi ada di belakangku. Rupanya Pak Anto tengah memperhatikan kami dengan seksama sedari tadi. "Apa yang mereka mau?" tanyaku. "Tanyakan pada temanmu yang lancang itu," jawab sosok yang merasuki Laras. Saat aku ingin bertanya lagi, guruku menarik tanganku sembari menggelengkan kepalanya, menandakan aku tak perlu menanyakan sesuatu kepadanya. "Ada hal yang tak perlu ditanyakan," kata Pak Anto sembari menarikku keluar. "Kamu pasti tahu siapa Biang Keladinya?" tanya guruku itu. Sedangkan aku hanya mengangguk. Aku pun menunjuk salah satu murid yang tengah kesurupan. Dengan sigap guruku menuju ke arah yang aku maksud dan membawanya pada sosok yang tengah duduk bersila. Ternyata kamu di sini, Buto. Apa yang kamu mau?" tanya Pak Anto. Lupa Arab. Itu cukup untuk menebus kelakuan muridmu," jawab Buto itu. Guruku mengangguk paham sembari menggerutkan dahinya. "Besok jam 9. Sekarang bawa semua anak buahmu dari tubuh murid-muridku," ujar Pak Anto. Selang beberapa menit setelah percakapan singkat mereka, satu persatu makhluk itu keluar dari tubuh murid-murid. Aku pun sedikit lega saat suasana sudah dapat dikondisikan dan murid-murid disuruh pulang walau dengan kondisi tubuh yang lemah. Namun mereka harus bersyukur karena tidak ada yang kurang dari tubuh mereka. Setelah semua pulang, tinggal aku dan guru-guru yang lain. "Wi, besok bakalan ada kejadian yang lebih dari ini. Sekarang kamu pulang untuk istirahat ya," ucap Pak Anto. Tanpa disuruh 2 kali pun, aku bergegas beranjak untuk pulang. Keesokan harinya, aku datang ke sekolah lebih telat. Dari gerbang sekolah, aku melihat Pak Anto sedang celingukan lalu mendadak tersenyum saat melihatku. Ternyata benar, yang beliau cari adalah aku. Aku segera mendekati beliau dan menanyakan keadaan sekolah. Namun bukan main rasa kagetku saat Pak Anto membawaku ke lapangan. Sungguh di luar nalar. Di lapangan sudah tersedia tumpeng, sajen, dupa, dan seperangkat umbo rampe lainnya.
beserta dukunnya. Komplit deh pokoknya. Loh Pak, kemarin yang dimintakan cuma dupa Arab. Tanyaku bingung saat melihat semua yang serba kelebihan. Pak, gak bisa gini, ini sudah di luar perjanjian. Lanjutku menambahkan. Gak apa-apa Wi, kalau cuma dupa Arab takutnya yang lain gak kebagian. Ini juga sebagai permintaan maaf, jawab Pak Anto. Kalau nggak ada efek apapun, sebenarnya aku juga tak akan bersikeras. Namun fakta di lapangan yang aku lihat, bukan hanya makhluk dari sungai saat diklat, tapi makhluk penunggu sekolah dan dari rumah sakit. Mereka ikut menunggu sesajen itu, seakan-akan mereka juga minta bagian. Sungguh, sekolahanku yang tak begitu besar terasa semakin sesak rasanya. Pak, ucapku. Sudahlah Wi, gak masalah, ada dukun juga yang akan bantu, jawab Pak Anto. Aku tak meneruskan kata-kataku. Mau melarang, sesajen itu pun aku malah hanya akan membuat makhluk penghuni sekolah dan rumah sakit marah. Akhirnya aku membiarkan dukun itu menjalankan tugasnya dan menempatkan diriku tak lebih hanya sekedar penonton saja. Sekitar jam 9-an, murid-murid disuruh ke lapangan semua untuk ikut mendoakan para arwah penasaran. Sebenarnya dari doa mereka saja aku rasa sudah cukup. Aku melihat dari doa murid-murid membuat sekat pembatas antara mereka dengan makhluk lain. Namun sayangnya guruku lebih percaya pada si dukun. Selesai berdoa, satu persatu makhluk-makhluk itu mulai mendekat. Aku lihat dukun itu melafalkan mantra. Maka semakin dekat pula makhluk-makhluk itu dengan para murid. Dan inilah puncak dari semuanya. Semua siswa disuruh bubar bersamaan dengan dupa Arab yang mulai dibakar, sehingga asapnya yang mengepul bertabrakan dengan siswa yang hendak pulang. Dan sialnya, para makhluk itu mengerumuni asap dupa itu. Inilah yang membuat bentukan energi yang lemah langsung kesurupan dan yang kuat hanya kejang-kejang. Banyak orang salah mempersepsikan hal itu. Orang yang ingin dimasuki tapi tak bisa hanya akan bereaksi seakan berteriak-teriak tanpa bisa ditanya. Sedangkan yang benar-benar kerasukan, maka mereka bisa diajak berinteraksi. Sekolah kembali kesurupan massal. Ada yang cuma ketempelan, ada yang benar-benar kerasukan, dan sayangnya yang merasuki bukan hanya dari sungai, tapi yang dari rumah sakit pun ikut berperan. Kini keadaan sangat kacau. Banyak murid yang tertawa, banyak yang menangis, dan banyak pula yang berteriak-teriak. Wih, kok jadi gini? Tanya Pak Anto yang mulai panik. Saya sudah bilang Pak, tapi tadi malah Bapak cegah. Dari penempatan waktu yang salah, dukun yang sok tahu, dan guru-guru yang tak bisa bernegosiasi dengan baik. Sudah jelas yang mereka minta hanya dupa Arab, bukan seperangkat sesajen. Ujarku kesal. Pak Anto hanya bisa mengacak rambutnya kasar. Lalu ini bagaimana Wi? Keadaan sekolah makin kacau, tanya Pak Anto. Harusnya pulangkan siswa terlebih dahulu, baru kasih apa yang mereka mau, lalu mengundang ustadz untuk menetralisir situasi, bukan pakai dukun, jawabku ketus. Ah sial, aku tak bisa menahan emosiku. Pak Anto hanya memandangku dengan tatapan menyesal. Saya juga tahu kalau Bapak sudah kenal dengan makhluk buta itu, kataku dengan mata menyelidik hingga membuat Pak Anto terdiam sejenak. Harusnya kita nggak diklat di sana kan Pak? Terlebih laras kan Pak? Tanyaku dengan intonasi tinggi. Bagaimana kamu tahu? Tanya Pak Anto. Laras itu punya batur penjaga Pak. Sungguh disayangkan Pak. Harusnya sebelum memilih tumbal, Bapak harus menyelidiki terlebih dahulu, kataku dengan tatapan tajam. Saya juga tahu Bapak mau menjadikan seakan-akan itu adalah kecelakaan.
Maka dari itu Bapak mati-matian mengadakan pramuka di sekolah ini dan dengan senang hati menjadi guru pembina. Lanjutku yang tak memberi kesempatan untuk Pak Anto berbicara. Makanya Bapak tak mendampingi saat acara usur sungai. Kataku lagi. Jangan melakukan pembelaan, Pak. Bapak ikut andil dalam kejadian ini. Buto itu datang ke sini cuma mau ambil bagiannya. Dan Bapaklah bagiannya. Karena Bapak telah gagal memenuhi janji. Sedangkan dupa Arab cuma menebus kesalahan Bagas. Perjanjian baru aja dimulai, Pak. Tapi naasnya harus mengganti dengan nyawa Bapak sendiri. Kataku lagi. Kamu? Kata Pak Anto. Aku segera pergi dengan diiringi tatapan tajam dari Pak Anto. Lalu menemui kepala sekolahku. Pak, kita panggil Ustadz saja. Biar saya dan Uus yang memanggil. Dan untuk Pak Dukun, dupa Arabnya jangan dihabiskan. Kataku dengan mendelik tajam. Dasar dukun sialan, batinku dalam hati. Aku dan Uus segera menemui Pak Ustadz yang dekat dengan sekolahan. Aku menyampaikan niat kami yang ingin minta bantuan. Dan syukurlah beliau mau membantu. Tanpa menunggu lama, kami langsung menuju ke sekolah. Aku ingat betul, hanya 20 orang yang tak kesurupan. Dan untungnya hari ini banyak yang gak masuk. Karena kemarin terjadi hal yang sama. Sehingga para orang tua memilih untuk meliburkan anaknya sampai kondisi di sekolah membaik. Dengan sisa yang 20 orang, kita membuat lingkaran sembari berdoa. Sedang Pak Ustadz dan Uus mendoakan satu persatu murid yang masih kesurupan. Dan saat kondisi mulai ternetralisir, maka para siswa itu akan dimasukkan ke dalam lingkaran. Saat satu demi satu murid masuk lingkaran, Pak Sapam segera menghubungi keluarga siswa yang dipulangkan. Dibutuhkan waktu 3 jam untuk membuat para siswa pulih. Dan yang tengah sadar segera dipulangkan. Hingga yang tersisa hanyalah aku, Pak Ustadz, Pak Dukun, dan 4 orang guru. Pak, masih menyimpan dupa Arab yang saya pesan tadi? Tanyaku pada Pak Dukun. Dukun itu hanya terdiam. Pak, kalau ini nggak selesai, maka yang jadi tumbal bukan hanya dia, tapi Bapak juga, kataku setelah menunjuk Pak Anto. Dukun itu menatapku tajam, seolah ingin membunuhku saat itu juga. Pak, lihat itu. Sedari tadi dia mengawasimu, kataku sembari menunjuk Laras yang tengah menyeringai. Setelah aku menunjuk Laras, dukun itu segera mengeluarkan dupa Arab yang aku minta. Setelah dupa ada di tanganku, makhluk-makhluk itu segera mendekat. Aku hampir saja dibuat sesak karena jumlah mereka yang sangat banyak. Ini sebagai permintaan maaf. Ini untuk kesalahan kawanku. Ini untuk tidak tahuannya kami, dan ini untuk setiap kesalahan yang kami lakukan. Dengan ini kami menolakmu, dan dengan ini pula kami mengantar kalian pulang. Silahkan ambil bagian kalian, karena bagianmu tak ada di kawan-kawanku. Aku mengatakan itu sembari menabur sedikit demi sedikit dupa Arab yang ada di tanganku. Dan satu persatu mereka mulai menghilang, menyisakan penghuni rumah sakit dan penghuni sekolah. Kalian juga pulang, karena kalian sudah banyak mengambil bagian, ucapku sembari melihat sesajen yang sudah habis berantakan. Setidaknya itu yang aku lihat. Walau mungkin yang orang lihat sajen itu masih utuh. Setelah semua makhluk itu hilang, aku menghampiri Pak Anto. Pak, semua keputusan mempunyai konsekuensinya. Menggadaikan nyawa seseorang untuk kepuasan pribadi itu adalah perbuatan keji. Semoga ini bisa jadi pelajaran. Aku segera pergi tanpa menunggu jawaban dan menghampiri Laras yang terduduk dalam rangkuhan Uus. Dia pingsan, mungkin saja energinya terkuras habis. Terima kasih, kata sosok di belakang tubuh Laras. Tak ada jawaban dariku, hanya senyuman yang kusunggingkan
walaupun dengan terpaksa. Mengetahui Pak Anto memiliki andil dalam masalah ini dan tak lama lagi akan mati bukanlah hal yang menyenangkan. Namun, aku sangat berterima kasih pada sosok di belakang Laras. Masih terekam jelas keadaan waktu itu. Sebuah kejadian paling menyeramkan dalam hidupku, di mana sosok itu menungguku di ambang pintu dengan wajah yang sangat mengerikan. Mungkin dia mengira aku pun ikut membuat tuannya terancam dalam bahaya. Dan ternyata bocah yang dia maksud waktu itu bukanlah Bagas, tapi Pak Anto. Ternyata Pak Anto sudah mengincar Laras untuk menjadi tumbalnya. Mengetahui semua itu menjadikan masalah ini sangat jelas. Aku tersenyum sekali lagi, lalu membopong Laras mengantarkan dia pulang. Dan Pak Anto meninggal sebulan kemudian. Itulah sepenggal kisah yang tidak bisa aku lupakan. Sekian cerita dari Dewi. Jujur, saat mengedit video ini, saya pun ikut merinding dengan sendirinya. Tapi terlepas dari itu, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita tadi. Terima kasih Kak Dewi yang sudah mau membagikan pengalamannya kepada kami. Dan semoga Kak Dewi sehat selalu. Dan saya Bang Aceng mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.